Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Statistik 1 semester 3 Prodi Manajemen. Ya, tatap muka pertama kita sudah mengantar statistik menurut beberapa penelitian. Ada banyak sekali yang diutarakan atau diungkapkan oleh beberapa peneliti. Yang kedua, kita sudah mencoba untuk mengerjakan sedikit kuis pengantar lewat Google Drive, dan ketiga, kemarin kita sudah mencoba lebih masuk lagi di sedikit perhitungan yang ada di statistik 1 deskriptif melalui aplikasi quizzes.com. Nah, untuk tatap muka keempat ini, Bapak Ibu semua, kita akan review lagi tentang masih di statistik deskriptif. Ini untuk memantapkan apa yang kita pelajari untuk yang di statistik 1, yakni adalah deskriptif. Ya, kita lanjut next. Baik, untuk statistik dan statistika, bedanya adalah ini sama dengan deskriptif dan inferensia. Statistik 1, definisi adalah nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti. Contohnya adalah statistik liga sepak bola. Antara klub A dan klub B sudah berapa kali menang, sudah berapa kali kalah, dan seterusnya. Nilai-nilai ukuran data. Dan yang selanjutnya adalah statistika, ilmu yang berkaitan dengan cara pengumpulan. Nah, pengumpulan di sini, pengumpulannya misalnya adalah mengumpulkan bahan makanan. Bahan-bahan makanan yang untuk dimasak. Nah, seperti kita contohkan kemarin untuk masak sop. Sedangkan untuk pengolahannya adalah cara memasaknya. Cara memasaknya bisa direbus dulu, atau digoreng dulu baru direbus, dan lain-lain. Analisis barulah kita mencoba merasakan dari masakan yang kita masak, apakah keasinan atau kepedasan. Kalau keasinan berarti terlalu banyak garam. Jika hambar berarti kurang asin, kurang garam. Kalau kepedasan berarti kurang merica. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan data. Kesimpulan dari setelah kita mengumpulkan, kita mengolah, lalu menganalisis, baru kita menarik kesimpulan. Ternyata masakan saya enak, misalnya. Atau ternyata masakan saya masih kurang matang, atau kematangan, sehingga campur semua makanannya. Mana nggak bisa bedain mana yang wortel, mana yang kentang, karena sudah kematangan ya, terlalu lama. Jadi acur jadi satu, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah kita ke jenis-jenis statistika. Ya, seperti awal lagi, masih di deskriptif, pengumpulan dan penyajian data. Penyajian data ini bisa bentuk seperti tabel, diagram, dan lain-lain. Inferensia dengan analisis sampel, seperti kepedasan dan keasinan. Ya, sudah kita ulang berulang kali. Kita akan langsung next. Baik. Statistik deskriptif itu adalah cabang statistik yang menjabarkan karakteristik suatu gugus data secara kuantitatif. Ini sering sekali dalam penelitian, baik di skripsi maupun tesis, sebelum melakukan penguji pengolahan data, itu deskriptif harus disampaikan. Misalnya adalah jenis kelamin, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, dideskripsikan, disampaikan. Lalu berapa lama dia bekerja, juga termasuk deskriptif, atau bisa jadi domisili di mana, itu juga bisa kita sampaikan domisilinya, domisili. Lalu bisa juga jenis kelamin, berapa lama domisili, oke. Berapa gajinya, berapa gaji
per bulan misalnya. Berapa gaji per bulan? Karena untuk statistik deskriptif ini notabene-nya adalah seperti survei untuk mengetahui karakteristik dari suatu data. Ya, jadi data deskriptif ini jika sudah Anda kumpulkan, apakah Anda bisa mengambil suatu keputusan? Tidak, Anda hanya bisa menyampaikan sebuah kesimpulan. Ya, keputusan itu berbeda dengan kesimpulan. Untuk yang deskriptif ini, Anda, Bapak Ibu semua hanya bisa mengambil kesimpulan. Keputusannya di mana? Keputusannya ada di statistik inferensia. Ya, nah oke, kita lebih perketat lagi di deskriptif. Dapat dibedakan dari statistik inferensia. Statistik deskriptif bertujuan untuk meringkas suatu gugus data, meringkas tadi dimasukkan dalam tabel, ke dalam flowchart, kepada dalam diagram, dan ini ada keterangannya bukan untuk menggunakan gugus data untuk mempelajari, menarik kesimpulan. Nah, kuncinya ada di sini. Deskriptif tidak bisa mengambil kesimpulan, ya, tidak bisa mengambil, bisa mengambil kesimpulan tapi tidak bisa mengambilkan suatu keputusan. Terus jenis kelamin, berapa lama dia bekerja, domisili, berapa gaji per bulan, jika sudah dikumpulkan, selalu so what? Terus mau kita apakan? Tidak ada kan keputusan. Oke. Dan kesimpulannya di sini adalah keputusan, kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Kalau ke sini hanya kesimpulan saja, kurang lebih situ. Pada populasi yang lebih besar, karena populasi adalah secara keseluruhan, sampel adalah sebagian kecil. Dalam statistik deskriptif di dalam inferensia, jika sudah kita mengetahuinya, maka statistik yang sudah kita kumpulkan itu sudah mewakili populasi, atau mereka biasanya disebut dengan sampel. Sampel ini pun juga tidak bisa kita dapatkan sesuka hati, ada rumusnya ya. Rumus untuk mendapatkan jumlah sampel suatu populasi berdasarkan, misalnya berdasarkan variabel, nanti di statistik inferensia ada variabel bebas dan variabel terikat, biasanya menggunakan rumus Lovin. Selalu ada rumusnya. Coba kita bandingkan. Misalnya populasinya adalah 100. Apakah sampelnya 90? Tidak. Sampelnya cukup 30 atau 40. Itu pun juga hasil dari perhitungan rumus Lovin. Nanti kita akan pelajari lanjut di statistik inferensia atau di statistik 2. Oke? Bisa dimengerti ya Bapak Ibu? Oke. Lalu selanjutnya adalah di silakan. Statistik deskriptif. Secara umum, statistik deskriptif tidak mengandung unsur dengan basis teori probabilitas. Apa itu Bapak Ibu probabilitas? Nilai probabilitas ini adalah nilai dari sebuah kemungkinan. Adalah sebuah kemungkinan. Kita bisa memprediksi bahwa tahun depan jumlah responden atau jumlah peserta yang akan datang itu akan 2 kali lipat misalnya. Itu tidak bisa, karena ini hanya deskriptif. Kecuali jika di statistik inferensia Anda menuliskan data forecasting misalnya. Data forecasting atau biasa itu data peramalan. Nah, ini beda lagi. Data peramalan. Sebagai contoh adalah misalnya adalah sebuah deret misalnya. Awalnya adalah 1, lalu ada 3, ada 5. Selanjutnya pasti 7, lalu 9 kan? Nah, ini adalah data forecasting atau peramalan. Dan di sini kumpulan dari deskriptif ini barulah diambil sebuah keputusan untuk mengambil peramalan atau bisa disebut forecasting. Untuk yang deskriptif tidak mengandung kemungkinan dulu karena hanya menampilkan saja. Kecuali jika beberapa tampilan-tampilan itu misalnya diambil per tahun, tabel tahun A, tabel tahun berikutnya, tabel tahun
2000, tabel 2001, 2002. Nah, itu jika dikumpulkan dari statistik itu maka akan menjadi statistik inferensia, yang mana kita bisa memprediksi atau meramalkan jumlah tahun berikutnya, tahun ke N. Awalnya 1, 3, 5, selanjutnya adalah 7, 9. Karena selisihnya adalah 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Probability atau kemungkinan positif sementara masih belum sampai ke inferensia, belum ada kemungkinan. Oke, kita lanjut berikutnya. Nanti akan saya bagi. Nah, walaupun kesimpulan analisis suatu data didapat dengan menggunakan statistik inferensianya, biasanya statistik deskriptif juga mempunyai peran. Ya, tentu saja. Karena deskriptif tidak bisa berdiri sendiri tanpa inferensia. Begitu juga dengan inferensia. Tidak bisa berdiri sendiri dengan deskriptif. Ini ibarat ini Bapak Ibu ya. Paling mudah adalah ini ibarat antara teori dan praktek. Seseorang jika hanya teori saja tanpa praktek, mohon maaf, biasanya dia disebut seorang yang omong kosong. Akan tetapi kebalikannya Bapak Ibu. Jika praktek saja tanpa teori, maka bisa disebut dengan orang yang buta. Teori saja tanpa praktek. Kita bisa banyak ngomong, tapi tidak mau mempraktekkan ya istilahnya omong kosong. Kita praktek, kita bisa jalan. Padahal misalnya kita jalan di depan ada sebuah tiang. Teorinya adalah jika Anda berjalan ke depan dan ada tiang di depan, Anda harus belok kiri atau belok kanan. Tapi Anda tidak tahu teorinya, hanya praktek Anda bisa jalan aja, maka dia nabrak seperti orang buta. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi deskriptif tidak bisa berdiri sendiri, inferensia juga tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling membutuhkan. Oke, bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Nah, misalnya dalam penelitian penggunaan obat yang melibatkan manusia sebagai subjeknya, pasti akan diberi tabel mengenai jumlah sampel. Penggunaan obat yang melibatkan manusia, ya, pasti akan diberikan tabel mengenai jumlah sampel. Jumlah sampel pada bagian populasi, misalnya pada tiap dosis yang berbeda atau pada tiap jam yang berbeda. Dan karakteristik demografi atau klinis seperti umur, perbandingan jumlah subjek laki-laki dan perempuan. Ya, oke, saya rasa cukup untuk pengantar. Hari ini kita akan lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp. Dari saya terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.